Ricis mendapatkan yang baik ya Allah. Langsung ya loh. Rob, yang baik. Amin, yang tulus. benar. Kasihan tahu dia. Betul. Dia tuh baik hati sampai Setuju. papa juga ini kan Ricis tuh sangat baik gitu. Meraih ridho ilahi bersama melukis simfoni pelangi. Sekarang kita udah buat cokobol nih sibling. Jadi kita mau Jadi kita mau lanjut ke segmen yang paling mendek-dekan, yaitu cara mendidik anak ala OSD. Lihat tuh. Waduh. Oke sibling, by the way, sebentar nih guys. Jadi saya sambil disiapkan clip onnya. Jadi kemarin itu tanggal 13 Januari. Oh dia ngeliatin saya langsung. Tadi anak-anaknya Uma udah siapin loh kadonya. Udah dibuka belum Uma? Makasih mas. Nih kita sambil siap-siap. Ayo guys kita mau wawancara. Selamat hari lahir kepada Uma kado? OSD. Enggak mau. Bukannya mau kasih kado ya. Habisan Menyusul. ngomongin pilot, keren bawa kado. Tadinya sih mau kasih surprise tapi kan nggak sempet, nanti disempet-sempetin ya. Boki mau Oh juga nggak apa-apa. Boki mau apa? Boki mau itu. ke Turki ke Kapadokia. Boki mau hadiah dari Nia. Itu yang buat suntikan buat Sulaiman itu spot injection. Saya mau hadiah spot injection. Ya ampun Uma, saking sayang sama anak-anaknya cuman minta itu spot injection Iya. teman-teman. Karena kan Untuk pertama Sulaiman. saya nggak ngerti belinya yang mana. Itu kan alat-alat kedokteran ya. Iya, karena Uma kan juga coba deh Uma langsung aja di harapannya di umur yang semakin memuda ini. Menua. Harapannya apa? Harapannya anak-anak sehat, Sulaiman sehat. Ricis mendapatkan yang baik ya Allah. Langsung ya loh. Rob, yang baik. Amin, yang tulus. benar. Kasihan tahu dia. Betul. Dia tuh baik hati sampai Setuju. papa juga ini kan Ricis tuh sangat baik gitu. Karena berkaitan dengan hati itu Rugi sangat kalau menguras nggak mau energi. sama Ricis. Rugi. Kenapa mau? Ricis kasihan ya, Mas, baik nanya. dia, baik hati. Kenapa? Ruginya kenapa? Baik dia. Dia baik hati. Betapa sayangnya anak-anak kepada sanak saudara dan keluarganya teman-teman. Yes, Lihat, tuh, lihatin foto keluarga, makanya itu sangat-sangat memberikan memori yang sangat indah. Ngomong apa sih ini? Lihat nih, sibling. Lihat tuh. Coba mana Uma? Tuh ditunjukin tuh sibling tuh. Mbak Oki tuh Uma. Mbah mana Mbah? Oke. Tuh lihat Abang soleh sekali Masya Allah. Ya. Oke, kita mulai setting dulu. Oke sibling, aduh ini dia pertama kali Sulaiman ada di channel Dr. Cindy tuh. Kemarin tuh Akikah masih terngiang-ngiang sama Sulaiman, jadi baru sekarang untuk memberanikan karena terenyuh banget dan ditutupkan kameranya. Dan dari lahiran sampai sekarang saya belum ada nyentuh Sulaiman teman-teman. Khadijah, tolong dong. Nak. Karena masa pandemi kan, jadi biar Sulaiman terjaga juga tuh Mbak Oki. Gimana Mbak Oki perkembangan ya? Itulah ya, karena lagi rame ya. Mohon maaf ya, subscribe. Jangan awas kena abang kena Sulaiman. Gimana Mbak Oki di antara anak-anak yang sudah aktif? Iya kalau Sulaiman di Sulaiman. Perkembangannya sekarang gimana? Sulaiman perkembangannya alhamdulillah pertumbuhannya bagus. Maksudnya berat badannya bertambah, tinggi badannya bertambah, lingkar kepala bertambah. Karena ketika mau ke rumah sakit mungkin banyak banget menemukan bayi-bayi yang nggak bertumbuh. Nah, kalau teman-teman sibling banyak yang nanya kenapa Sulaiman pakai selang sonde nih pas masuk kan ASI ke dalam lambungnya nih. Karena Sulaiman mengalami laringomalacia yang Boki ya pas diperiksa ya sama dokter anaknya. Dan juga ada hipotonia, oke? Ini dia penjelasannya. Nah, sekarang kita lagi syuting. Oke. Jadi gimana waktu Cindy lihat foto-fotonya Sulaiman di grup family kita? Jujur dari pertama kali Boki lahiran itu terharu banget sih sibling. Jadi Terharu apa sedih? Terharu itu sesuatu yang membahagiakan terus saya terharu. Perasaan dari kemarin permasalahan terharu. Mas silahkan diambil. Oh dipinjemin loh Saya lightingnya. baik loh, kita Makasih loh dipinjemin. mas.
perasaannya apa ya, sedih ada, karena kan kita udah nganggep, kayak saya sama Ricis tuh udah nganggep anak-anak tuh, anak-anak Boki juga tuh anak-anak dia gitu. Jadi merasa ya ampun, sedihnya ada, bahagia juga ada, karena bahagia si Sulaiman ini hadir di dunia, nambah lagi anggota keluarga kita gitu ya. Terus berdoa sih gitu. Jadi setiap Boki kirim-kirim kabar atau foto tentang Sulaiman, bahkan kadang saya sama Ricis tuh bingung gitu mau ngomong apa, kadang semangatin Boki. Terus tapi juga karena kita kan kakak adik kan agak-agak gengsi ya buat semangatin. Enggak gengsi. Soalnya bukan gengsi ya, tapi kayak Maksudnya mau nyemangatin apa lagi? Soalnya kelihatannya Boki. karena Boki itu tegar banget nih sibling, nggak pernah nangis di depan kita. Ya, Oh nggak, iya Boki? ya, Nggak nggak pernah pernah. kan? Orang waktu kita ngevlog bertiga Ricis aja bahas papa sakit kan Cindy sama Boki sama Ricis kan nangis, Boki enggak, dalam hati nangis ya? Ya nangis itu bisa dikondisikan, ditahan. Iya, intinya Boki itu pribadi yang sangat kuat sih, tegar. Apa sih, tar dulu mau nanya resep-resep supaya jadi wanita yang tegar dan juga kuat dan jarang nangis di depan kamera atau teman-teman semuanya tuh. Apa sih resep Boki? Mengadukan segala kesedihan sama Allah aja sih. Tuh. Jadi menangisnya udah puas sama Allah gitu. Sehingga ketika sudah puas-puas sama Allah, sehingga ketika sama orang lain, Boki rasa Allah menegarkan, membuat kita tegar gitu. Bukannya kalau nangis di depan, misalnya nangis sendiri nih, sama nangis di depan orang buat dipeluk itu rasanya beda nggak, Boki? Iya, dengan orang-orang Terbiasa. tertentu kan, orang-orang tertentu. Sama suami berarti juga pernah dong peluk, Oh iya. nangis, curhat. Oh, itu waktu hari ke-3. Itu pas kayak film banget. Jadi seumur hidup ya, Boki ngeliat Bang Ori nangis itu yang seperti itu baru 2 kali. Nangisnya yang gitu ya gitu ya. Bayangin kalau laki-laki udah nangis begitu kan berarti sesuatu kan. Pertama, Bang Ori itu nangis begitu ketika ayahnya meninggal. Nangisnya yang nangis gitu. Kedua, selama 7 tahun pernikahan akhirnya ngelihat Bang Ori nangis lagi seperti itu ketika Sulaiman ini. Jadi di hari ketiga, Bang Ori tuh nggak pernah nangis. Jadi Boki tuh hari pertama nangis terus waktu di rumah sakit kan, hari kedua nangis terus. Apalagi ketika dokter mengatakan ibu, anak ibu ini kayaknya semua anggota tubuhnya tuh ada sesuatu gitu. Bang Ori nggak nangis, sama sekali nggak nangis. Boki tuh masih di rumah sakit tuh masih nangis, setiap detik nangis. Hari ketiga tiba-tiba Boki udah mulai agak tegar dikit kan. Oh ya, gantian. Tiba-tiba Bang Ori diam tuh di rumah sakit, diam kayak gini tuh, beliau tuh diam gitu. Kenapa? Kirain lapar, pusing, belum makan atau apa gitu. Tiba-tiba Boki bilang, kenapa Bang? Gitu. Tiba-tiba langsung bangun, habis itu langsung peluk. Aduh, merinding. Gak ngomong apa-apa, cuma peluk, terus nangis. Terus Bang Ori cuma bilang, maafin abang ya, kalau abang selama ini ada salah-salah gitu. Masya Allah, Maafin ada abang. hikmahnya di balik semua Iya. nih Boki ya. Iya. Jadi yang membuat Boki tegar tadi curhat sama Allah. Iya, sesungguhnya aku mengadukan segala kesedihanku hanya kepada Allah saja. Masya Allah. Kedua, Allah selalu sama kita. Dan kemudian Allah akan tolong kita. Jadi apapun yang terjadi, minta sama Allah untuk Allah kasih kekuatan, dan Allah nggak akan pernah ninggalin kita gitu aja sih. Jadi Iya, setuju. selalu ada Allah tempat bersandar. Karena juga kan penyakit turunnya dari Allah juga. Dari Allah yang yang menyembuhkan. mengizinkan, dan juga Allah Maha Penyembuh juga. Tahu nggak sih Cindy, Nia? Iya, saya dipanggil Nia di rumah. Jadi di NICU, begitu dapat ceramah dari dokter. Masya Allah, berarti dokter Jadi seorang dokter itu kan tidak hanya sekedar, makanya gini, Setuju. setiap apapun dari kita, boleh profesinya jadi apa-apa, yang jelas kita mengerjakan tugas kita sebagai seorang hamba Allah, yaitu mengajak orang lain pada kebaikan, ya kan Sin? Jadi kan dokter nggak cuma sekedar mengobati fisik, Setuju. tapi dokter itu menyemangati, bahkan mengingatkan Boki akan Allah loh. setuju, benar-benar. Ya kan? Memang seperti itu. Kadang misalnya kalau Cindy nyuntik nih, ada pasien yang misalnya ada yang kecelakaan dan mau dijahit, itu kan panjang nih, dia akan kesakitan. Tapi kita tetap mengingatkan, istighfar ya Pak, ini semua datangnya dari Allah. Semangat terus Pak, pasti bisa kok, kita sama-sama berusaha dan bekerja keras ya. Semangat terus, positive thinking gitu. Jadi kita harus menjadi motivator saat itu juga gitu. Iya. Dan waktu di NICU, dokter bilang gini, ketika Boki udah Hopeless. kita tuh kadang kalau kita stres tuh kita udah nggak tahu lagi mau buat apa, yang ada bengong, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Jadi dokternya bilang gini, Bu, di NICU ini, saya udah berpuluh-puluh tahun di NICU ini, banyak sekali keajaiban. Anak yang kita anggap nggak mampu bertahan, ternyata keajaiban Allah bertahan dan sehat. Benar-benar. Sebaliknya, anak yang kita anggap sehat, ternyata yang kita optimis sangat sehat, tiba-tiba Allah panggil gitu. Jadi terlalu banyak keajaiban. Jadi tugas saya adalah menemukan penyakit dan mengobati penyakit atas izin Allah. Tugas ibu doa.
supaya Betul. saya bisa mengobati dengan baik, anak ini kuat dan Allah sembuhkan anak ini. Jadi ibu bangun sepertiga malam doa terus sama Allah. Jadi saya justru dapat dakwah dari para dokter-dokter di NICU. Dan juga doa ibu ke anaknya itu kan doa yang sangat mustajab ya Mbak Oki ya. Tuh, itu sangat kuat sekali, langsung ke Allah, Masya Allah. Terus juga Mbak Oki ini asinya banjir loh, banyak banget. Di kulkasnya ada berapa Mbak Oki? Nggak bisa Oh, lihat aja dihitung di ya. kulkas tuh. Tuh, itu tips-tips dari Mbak Oki langsung nih, supaya asinya banyak apa Mbak Oki? Pertama happy. Nah, ya, itu benar sekali Happy, tuh. hatinya tenang, happy, jangan stres apa-apa. Betul. Allah memberikan sesuatu, pasti Allah juga akan mencarikan jalan keluar, memberikan jalan keluar untuk kita. Jadi Setuju. tenang aja, santai, tawakal ala Allah, berserah pada Allah, apapun yang Allah berikan itu yang terbaik. Itu husnuzon ya. Karena dari segi kesehatan juga teman-teman, kalau misalnya happy kan kita punya hormon stressor hormon namanya. Ada hormon adrenalin, kortisol dan lain sebagainya. Itu semua bisa mengacaukan metabolisme dan juga mengacaukan dari produksi ASI. Makanya harus distabilkan nih hormon stres dengan happy, baca Quran, murotal dan masih banyak lagi. Nah, apalagi nih Mbak Oki tipsnya? Happy. Kemudian yang kedua, nutrisi yang kita masuk Ya, ke betul, dalam setuju. tubuh kita. Mbak Oki apa aja nih konsumsi? Boki terus terang tidak memilih-milih makanan, dalam artian sayur dimakan, Tuh, ikan-ikan betul. dimakan, Sayur nih, teman-teman nih. daging dimakan, buah-buah tuh setiap hari. Betul. Jadi buah tiap hari, sayur tiap hari, kemudian daging atau ikan itu juga secara bergantian ya. Misalnya hari ini daging, besok ikan gitu. Kemudian makanan-makanan yang sehat aja, sehingga ketika masuk makanan sehat hasilnya jadi banyak gitu. betul. Itu yang kedua, nutrisi yang baik. Ya, kemudian yang ketiga, rajin untuk mengeluarkan ASI. Ya, Mbak Oki setiap berapa jam sekali nih? Biasanya kan pengen tahu Secara rutin 3 jam sekali. 3 jam sekali. Kalau Itu misalnya telat, disiplin. kalau telat mungkin terjadi apa nih? Misalnya bengkak, Oh ya, pernah nggak merasakan? pasti bengkak dan sakit. Tapi karena rutin mengeluarkan ASI, jadi kan ASInya jadi banyak terus gitu. Betul, itu harus diproduksi terus karena itu pengaruh juga kepada si produksi si ini jaringan di payudara kita juga di teman-teman. Dan juga jangan lupa hindari yang pedes-pedes. Mungkin makannya pedes nggak? Suka pedes-pedes nggak? Nggak terlalu. Iya, jadi jangan terlalu pedes-pedes karena pengaruh ke si pencernaan bayi juga, bisa diare juga, bisa kembung, sakit perut gitu. Jadi hindari dulu, kurang-kurangin dulu. Ada lagi nggak? Dan Supaya prinsip banyak? ASI itu kan semakin dikeluarkan semakin banyak. Iya. Produksinya semakin banyak. Jadi jangan males untuk kita pompa ASI atau kita menyusui anak kita supaya ASInya itu berjalan dengan baik. Itu aja sih 3 poin itu sih yang paling penting. Doalah Oke. sama Allah supaya dianugerahi ASI yang banyak. Oke Sibling, terima kasih. Selesai sudah syuting kita hari ini. Vlog hari ini ditunggu kabar baiknya. Osicis buku akan terbit Lovewell redaksi. Dan apalagi Mbak Oki? Itulah apa yang mau disampaikan untuk sibling di Indonesia nih. Untuk teman-teman semua, pokoknya untuk para ibu khususnya ya, karena kita lagi bahas masalah ibu peribuan tadi ya. Iya. Untuk ibu-ibu, semoga Allah anugerahi kesabaran. Amin. Sehingga dengan adanya sabar kita mampu berpikir dengan tubuh kita sehat. Karena kan kadang kalau kita nggak sabar, kita marah, kita kesel, kita apa, mempengaruhi ASI juga, ASI mood juga, juga. mood dan kesehatan kan. Dan perempuan yang masih misalnya belum menikah itu pengaruhnya ke haidnya juga nggak lancar bisa. Semuanya bisa berpengaruh. Jadi jalani hidup dengan sabar, nasihat buat saya, dan tenang dalam setiap kondisi. Dengan begitu, kalau ibunya tenang, kita bisa menenangkan anak-anak kita. Kalau ibunya benar. kuat, anak-anak kita juga bisa lebih kuat. Kalau ibunya sehat, kita bisa bikin anak-anak kita juga sehat. Jadi untuk para ibu, jaga kesehatannya, kemudian semoga senantiasa sabar dalam mendampingi anak-anak kita dan tenang akan apapun yang terjadi. Selama kita punya Allah, pasti kita akan tenang aja. Dan yang masih promil, yang masih menanti buah hati di antara suami dan istri, itu terus semangat untuk menjadi orang tua suatu saat nanti ya. Didoakan terus ya, jadi positive thinking dulu aja. Oke? Oke, Terima kasih. Subscribe. Wassalamualaikum.